kasih atas kesempatannya. Saya Widya Brianti dengan NIM 2017-210-630. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh fungsi manajemen, yaitu pendanaan, likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Nah, jadi pertama, kinerja keuangan yaitu suatu analisis yang dapat digunakan atau dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan itu telah melaksanakan atau menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, tujuan dari manajemen perusahaan itu seharusnya dapat menghasilkan keputusan yang memiliki dampak terhadap peningkatan harga saham. Keputusan tersebut haruslah keputusan yang baik bagi seorang investor, karena jika manajemen menghasilkan keputusan yang dianggap kurang baik bagi investor, itu dapat berakibat pada penurunan harga saham. Nah, salah satu bentuk pengambilan keputusan itu harus memiliki dampak terhadap harga saham, yaitu fungsi keputusan dalam manajemen keuangan. Nah, salah satu fungsi keputusan itu adalah keputusan yang berkaitan dengan fungsi pendanaan, yang kedua adalah likuiditas, yang ketiga kebijakan dividen, yang keempat adalah ukuran perusahaan. Kemudian yang pertama adalah keputusan pendanaan. Ini memiliki peran untuk mempengaruhi harga saham, karena di sini hutang itu sebagai alat yang digunakan oleh sebagian perusahaan itu untuk meningkatkan modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan. Nah, implikasi dari penggunaan utang itu sangat beragam di setiap perusahaan. Kemudian mengenai kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini sangat kompleks karena sangat mempengaruhi ketertarikan investor, karena tujuan utama dari investor itu adalah mendapatkan keuntungan dan sejumlah uang yang diinvestasikannya. Jadi, investor itu membutuhkan informasi mengenai kebijakan dividen untuk melakukan penilaian dan juga menganalisis mengenai peluang untuk mendapatkan keuntungan jika mereka menanamkan modal atau uang di perusahaan tersebut. Kemudian kinerja keuangan perusahaan itu juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Nah, di sini besar kecilnya perusahaan ini diukur oleh total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi semakin besar ukuran perusahaan itu bisa saja semakin bagus kinerja keuangannya dan sebaliknya. Kemudian rumusan yang salah yang dapat saya tarik oleh pendahuluan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, apakah fungsi manajemen yaitu pendanaan, likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua adalah apakah fungsi pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baik, kemudian untuk bab 2, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang akan diawali oleh penjelasan penelitian terdahulu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, yaitu yang pertama adalah penelitian Ansariyah Fadilah pada tahun 2012. Nah, penelitian dari Ansariyah Fadilah ini mengambil topik tentang pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama jenis sampel. Nah, jenis sampel penelitian yang akan saya lakukan itu menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI, sedangkan untuk penelitian terdahulu itu menggunakan perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI. Kemudian untuk variabel yang akan saya gunakan dalam penelitian, menambahkan likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Kemudian untuk periode yang saya gunakan untuk objek penelitian yaitu periode 2014 sampai 2018, sedangkan untuk penelitian terdahulu itu menggunakan periode 2005 sampai 2012. Kemudian penelitian Niluh Gede, Sri Fajariani, dan Eli Suryani ini adalah referensi kedua saya. Penelitian ini mengambil topik tentang struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama jenis sampel penelitian.
Nah, jenis sampel penelitian sekarang yang akan saya teliti itu menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BI, sedangkan untuk penelitian terdahulu itu menggunakan perusahaan umum yang telah tercatat di BI. Kemudian untuk variabel yang saya akan gunakan dalam penelitian ini adalah ditambahkan likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Kemudian untuk periode yang akan saya gunakan yaitu periode 2014 sampai 2018, sedangkan untuk penelitian terdahulu itu menggunakan 2013 sampai 2016. Kemudian referensi selanjutnya yaitu dari penelitian Dr. Ruhiyat Taufik dan Asep Ferry Bastian pada tahun 2018. Ini perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti. Ini yang pertama adalah jenis sampel penelitian. Jenis sampel penelitian sekarang itu menggunakan perusahaan sektor manufaktur, sedangkan penelitian terdahulu itu menggunakan perusahaan perbankan yang telah tercatat di BI. Kemudian variabel yang digunakan dan periode perusahaan. Nah, periode perusahaan ini pada penelitian terdahulu itu menggunakan tahun 2010 sampai 2015. Kemudian selanjutnya adalah penelitian Yuyun Isbanah yang mengambil topik pengaruh ESOP, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di BI. Nah, perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terdapat pada jenis sampel. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan non-keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian variabel, kemudian juga periode perusahaan. Nah, periode perusahaan pada penelitian terdahulu ini menggunakan data 2010 sampai 2013. Kemudian referensi selanjutnya dari Faridatul Ula yang mengambil topik tentang pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor industri. Nah, di sini perbedaan dengan penelitian saya yaitu menggunakan jenis sampel. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu itu menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur. Menggunakan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI, kemudian juga periode perusahaan. Nah, periode perusahaan ini menggunakan tahun 2010 sampai 2013 dan juga variabel yang digunakan penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Nah, di sini akan diawali oleh landasan teori dari kinerja keuangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kinerja keuangan itu suatu gambaran atau pencapaian kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, atau misi perusahaan atau organisasi. Nah, di sini kinerja keuangan itu dapat diperoleh ketika perusahaan itu telah menggunakan aset secara efektif. Nah, di sini pada penelitian saya menggunakan untuk mengukur kinerja keuangan saya menggunakan ROE, yaitu Return on Equity yang dirumuskan ROE sama dengan earning after tax dibagi dengan shareholders equity. Nah, jadi apabila suatu perusahaan itu memiliki tingkat ROE yang tinggi, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang cukup tinggi. Yang kedua tentang teori struktur modal. Nah, di sini struktur modal ini merupakan proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, di mana dana diperoleh ini menggunakan kombinasi yang berasal dari dana jangka panjang. Nah, di sini untuk struktur modal ini saya menggunakan rasio yang yaitu DER atau debt to equity ratio. Nah, di sini utang juga diperlukan sebagai tambahan dana karena suatu perusahaan itu tidak hanya mengandalkan dengan modal saja sebagai sumber pendanaan, karena perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam menentukan ekspansi. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini akan diukur oleh DPR, yaitu dividen payout ratio, di mana merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Kemudian selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Nah, di sini pengukuran perusahaan ini menggunakan total aset yang berdasarkan pertimbangan bahwa total aset ini akan mencerminkan ukuran perusahaan serta dianggap mempengaruhi ketepatan waktu. Nah, di sini ukuran perusahaan ini ukuran perusahaan sama dengan LN total aset. Karena semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar dana yang dikelola. Nah, apabila perusahaan dapat mengelola aset secara baik, maka dapat membantu
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian selanjutnya untuk kerangka penelitian, nah di sini fungsi pendanaan ini berpengaruh positif dan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kebijakan dividen berpengaruh positif serta negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah likuiditas yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk ukuran perusahaan juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian setelah membentuk kerangka penelitian, maka saya akan memberikan hipotesis penelitian. Untuk H1 yaitu struktur modal, kebijakan dividen, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk H2 yaitu struktur pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk H3 yaitu kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian hipotesis yang keempat yaitu likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk hipotesis kelima yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan ini menggunakan beberapa perspektif karena penelitian ini bersifat penelitian murni, di mana hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada, apakah teori ini sangat berkaitan dan sangat memiliki hubungan satu sama lain atau tidak. Nah, kemudian penelitian yang saya lakukan ini menggunakan data sekunder, yaitu data perusahaan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk pengambilan sampel yang akan saya lakukan dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik ini menggunakan pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan kehendak peneliti, kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk batasan penelitian ini saya membatasi variabel yang digunakan, yaitu saya hanya menggunakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu hanya menggunakan keputusan pendanaan, likuiditas, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Kemudian juga saya membatasi sampel yang saya teliti, yaitu hanya meneliti berdasarkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya membatasi periode penelitian. Periode penelitian yang saya gunakan yaitu pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian untuk identifikasi variabel, dalam penelitian ini saya menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi yang saya gunakan ini adalah saya menggunakan kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan ROI. Kemudian untuk variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi ini saya menggunakan fungsi pendanaan yang diproyeksikan oleh debt equity ratio, kemudian likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio, kemudian kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio atau DPR, serta ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan logaritma natural atau LN. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.